Salam, kembali lagi bersama kami di channel Injili. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari saudari Angel mengenai kebangkitan orang di luar Kristus. Baik, kesempatan kami persilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, kebangkitan orang di luar Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kebangkitan badan merupakan suatu kenyataan atau yang akan terjadi. Nah, kebangkitan badan yang pertama kali itu yang adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dan kebangkitan yang lain akan terjadi ketika Yesus kembali kedua kalinya di masa akhir atau masa tribulasi yang telah dijelaskan. Dan akan berlangsung hukuman yang dahsyat di atas seluruh muka bumi yang digambarkan dengan jelas di Wahyu pasal 6 sampai pasal 20. Di situ menceritakan tentang penghukuman yang dahsyat. Inilah yang akan dirasakan kepada orang-orang yang tidak percaya atau orang fasik akan diadili di pengadilan ini. Mereka akan diberi tubuh yang bisa merasakan kesakitan supaya bisa disiksa secara terus-menerus. Ada di Markus 9 ayat 43 sampai 48 jelaskan tentang itu. Masuk pembahasan kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua menurut kitab Wahyu. Nah, Wahyu 20 ayat 4 sampai 6 menyebutkan bahwa kebangkitan pertama itu menyatakan kalau mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama ini sebagai kebangkitan yang bahagia dan kudus, karena kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan bagi semua orang-orang yang percaya. Dan Wahyu 20 ayat 12 sampai 13 mengidentifikasi mereka yang diserahkan pada kebangkitan kedua sebagai orang-orang berdosa yang akan dihakimi oleh Allah pada penghakiman kata putih yang besar sebelum dilemparkan ke dalam lautan api. Karenanya kebangkitan kedua adalah kebangkitan bagi semua orang-orang fasik. Kebangkitan kedua juga berhubungan erat dengan kematian yang kedua. Berikutnya, penghukuman yang terjadi dalam masa kebangkitan kedua atau kematian yang kedua untuk kebangkitan orang di luar Kristus. Nah, ini adalah penghukuman bagi orang-orang yang bangkit kebangkitan yang kedua. Yang pertama, jiwa-jiwanya tidak diselamatkan, masuk ke dalam neraka sesudah penghakiman. Yang kedua, lautan api dan lautan belerang yang menyala-nyala di Hades. Jiwa-jiwanya hanya dapat memohon, menyala dan meratap. Dan yang ketiga, mereka yang tetap tinggal di Hades bahkan sesudah penghakiman, artinya orang-orang yang diselamatkan dari zaman perjanjian lama sesudah berada di pangkuan Abraham sampai Yesus Kristus dibangkitkan. Dari penjelasan saya tentang kebangkitan orang di luar Kristus, saya mengambil kesimpulan bahwa memang Alkitab sudah jelas menyatakan kalau kebangkitan badan merupakan suatu kenyataan. Hidup ini hanyalah sementara, kematian memang akhir bagi tubuh alami seseorang, tetapi bukan akhir bagi keberadaannya. Tetapi Alkitab justru mengajarkan ada beberapa peristiwa kebangkitan. Sebagian akan dibangkitkan untuk hidup kekal di surga, dan sementara yang lain sisanya akan dihukum di hukuman kekal di neraka. Di Wahyu 20 ayat 12 sampai 13 sudah dijelaskan bahwa mengidentifikasikan mereka yang diserahkan pada kebangkitan kedua, sebagian orang-orang yang berdosa yang akan dihakimi oleh Allah akan pada penghakiman tata putih yang besar sebelum dilemparkan ke dalam lautan api, karena kebangkitan kedua adalah kebangkitan bagi orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, paparan yang sangat menarik, di mana kebangkitan kedua ini adalah jiwa orang yang di luar Kristus dan yang akan dilemparkan ke dalam neraka nantinya. Baik, terima kasih, paparan yang sangat menarik. Salam Injil.